Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin kita ada dalam perlindungan, pertolongan, dan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Pasti kenal ya, dari zaman kecil sampai sekarang kita tahu sekali. Kalau dengar Yunus pasti ingatnya tentang dimakan ikan, 3 hari di perut ikan ya. Sama, saya juga itu yang terlintas. Tapi pada saat saya merenungkan untuk mempersiapkan sharing di dalam minggu ini, saya mendapatkan rema, mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting. Ini terambil dari kitab Yunus, pasal yang keempat ayat 1 sampai ke 11. Mari kita lihat. Nah, apa yang menjadi penting di sini? Di sini adalah Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Yunus ini bukan orang yang gak kenal Tuhan, Bapak Ibu semua. Yunus ini adalah orang yang merupakan hamba Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan, bahkan berkomunikasi. Kalau kita baca di pasal 4 ayat yang pertama, mari kita baca. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yunus kesel dan marah sama Tuhan. Kemudian yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Katanya begitu ya. Ayat yang kelima, Yunus telah keluar, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ayat yang keenam, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. 7. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia, lesu, dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. 10. Lalu Allah berfirman, engkau yang sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. 11. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, oh kota yang besar itu, dan berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Bapak Ibu semua, pembacaannya cukup panjang, ayat 1 sampai 11. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama adalah jangan pernah membatasi rencana dan keputusannya Tuhan. Yunus di sini marah. Marah sama siapa? Kalau marah sama orang itu masih oke, dia marah sama Tuhan. Kenapa dia marah sama Tuhan? Karena dia merasa bahwa Tuhan hendak menghukum Niniwe dan gak jadi menghukum. Jadi dia merasa kesal. Kenapa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan? Kenapa ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan sebelumnya? Padahal kita ini hanya alatnya Tuhan, Bapak Ibu. Kita diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan bagiannya kita. Masalah hasil itu bukan menjadi haknya kita untuk ikut campur. Keputusan hasil itu adalah bagiannya Tuhan. Karena Tuhan menentukan apa yang baik menurut kehendak hatinya Tuhan. Seringkali dalam pelayanan kita membatasi ruang geraknya Tuhan. Kita membatasi rencana dan keinginannya Tuhan. Jadi di dalam konteks Yunus itu bukan gak berhasil pelayanan ya Bapak Ibu. Dia berhasil pelayanan tapi dia kecewa. Kenapa? Karena dia membatasi kerencana dan keinginan Tuhan dengan keinginan hatinya dia. Dengan pendapat hatinya dia. Dengan pemikirannya dia. Bahwa kalau Niniwe itu harus dihukum. Harus mengembalikan. Padahal dia ditutus ke Niniwe untuk memberitakan tentang pesan Tuhan. Dan orang-orang Niniwe mendengarkan, menyesal dan bertobat. Bukankah itu yang baik, yang Tuhan suka dan Tuhan berkenan sehingga Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe? Berarti kan tugas pelayanan Yunus selesai, tetapi Yunus kecewa dengan hal itu. Berapa kita seringkali membatasi rencana dan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam pelayanan kita? Pandangan itu dibatasi oleh logika pikir kita. Buang itu jauh-jauh Bapak Ibu.
Dan itu bukan hanya terjadi pada Yunus, bukan terjadi pada orang yang kenal Tuhan. Yunus ini hamba Tuhan, dia ini kenal baik dengan Tuhan. Kenal dan tahu bisa dengar suara, seringkali tidak menunjukkan secara 100%. Padahal seharusnya dia menunjukkan 100% kalau dia itu taat dan hamba Tuhan. Dia harusnya paralel, mau dengar dan mau taat sepenuh hati tanpa mempertanyakan, tanpa marah. Bahkan dia berani marah sama Tuhan. Jadi ini perlu digaris bawah, jangan kita marah sama Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat yang di depan, Yunus 1 ayat yang 9, izin saya garis bawahi di sini. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Amin. Dia bilang, dia orang Ibrani, dia takut sama Tuhan. Tapi di ayat pasal 4 ayat yang pertama, dia marah sama Tuhan. Selayaknya saya marah Tuhan, karena itu gak sesuai dengan apa yang saya pikirin. Karena itu gak sesuai dengan kehendak hati saya. Karena menurut pemikiran saya harusnya pelayanan itu seperti ini. Kita harus introspeksi Bapak Ibu. Jangan-jangan kita lagi jadi Yunus hari-hari ini. Jangan menjustifikasi, tapi taat. Dengar suara Tuhan. Percaya Tuhan sudah pilih yang terbaik buat kehidupan dan pelayanan kita. Hasil Tuhan yang tentukan. Kalaupun gagal, tidak ada hasilnya. Jangan kecewa, jangan marah Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu waktu. Karena Tuhan tahu saat. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Manusia itu gak bisa menyelami rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Kita harus percaya. Tuhan sedang kerjakan yang baik. Yang terbaik. Sesuai kehendak, rencana, dan kemuliaannya. Yang terakhir, bukan untuk kita. Bukan untuk keberhasilan yang kita claiming bahwa pelayanan kita berhasil. Satu Bapak Ibu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap menjadi berkat. Tetap memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice weekend.